Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Karena Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Jadi sebagai penutup, sudah nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi nek menemui orang kalau ngaku-ngaku menjadi nabi, ya sudah jelas itu adalah suatu kebohongan yang sangat begitu ya. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, sudah nggak ada setelahnya. Dari sini kalau kita di sini membicarakan tentang puasanya Nabi Daud, ini menunjukkan bahwa yang namanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sebagai Rasul, benar-benar sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya pun itu oleh Nabi Muhammad juga masih diakomodir, juga masih digunakan, masih dipraktekkan. Padahal itu adalah nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita mengurutkan Nabi Daud itu berarti berapa? Nabi keberapa? Atau urutan keberapa sebelum Nabi Muhammad? Hafal nama buatnya? Hafal urutan keberapa? Urutan ke-9? Ke? 12 ya? Nggih. Nah, sama bisa ngurutkan itu. Biasanya itu dipakai untuk lagu supaya memudahkan menghafalnya. Adam Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nah di situ masih jadi hitung. Kalau dihitung dari bawah Nabi berarti berapa fase sebelum Nabi Muhammad? Itu ya. Jadi niku Nabi Daud jauh kan? Maka di sini ketika ini berbicara tentang puasanya Nabi Daud, berarti di sini Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar rahmatan lil alamin, masih mengakomodir, menggunakan, memfungsikan apa yang itu menjadi perbuatan ataupun itu perilaku yang itu pernah dilakukan oleh Nabi Daud di masanya bersama dengan umatnya, itu juga masih diterapkan pula di dalam umatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi di zamannya kita sampai hari ini itu tetap ternyata juga masih mengamalkan dengan yang namanya puasa Daud. Bahkan ini masuk dalam kategori nggih shaumut tatawwu, puasa di antara puasa yang itu menjadi kategori puasa sunnah yang itu diutamakan. Karena Allah di sini diterangkan oleh Rasulullah, ahabbus siyam ilallah siyamud Daud. Wa ahabbus shalah wa ahabbus shalah sholatu Daud. Ya, jadi begitu istimewa ngoten nggih, memuliakan semuanya. Termasuk juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu juga masih digunakan puasa. Jadi puasa nabi-nabi terdahulu kan itu melakukan puasa juga. Maka yang seperti ini itu menunjukkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu benar-benar rahmatan lil alamin dengan agama Islam yang dibawanya. Nabi Daud niku terkenal memiliki suara yang sangat merdu. Cerita tentang Nabi Daud niku banyak ya, ada diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi sampean bisa melihat di Quran
surah As-Saba, yang itu menceritakan tentang Nabi Daud. Cerita-cerita pada nabi terdahulu itu kan banyak yang dikupas nih. Banyak yang itu diceritakan pula di dalam Al-Quran. Ya, supaya kita bisa mengambil ibrah dari sana. Supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting yang itu bisa kita bawa di dalam kehidupan di masa sekarang. Jadi penuh dengan cerita-cerita teladan. Maka ketika misalkan mengajarkan atau menjadi seorang guru di suatu tempat, di satu sekolah, lembaga ataupun di majelis ilmu yang lain, maka di situ biasanya senang itu kalau disisipkan ada cerita yang itu nanti bisa diambil hikmah ataupun ibrah untuk dibawa di dalam kehidupan sekarang, untuk dicontoh. Ya, termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan banyak dikisahkan. Nabi Yusuf, ya ada kisah-kisahnya, jadi nabi-nabi terdahulu. Seperti Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu juga dikisahkan, diantaranya di dalam surah An-Naml tentang semut. Ya, An-Naml itu kan maknanya semut. Ya, jadi pasukan semut itu melihat bahwa ada rombongan dari Nabi Sulaiman yang mau lewat. Nah, seluruh pasukan semut dikasih tahu, hati-hati, ada rombongan yang mau lewat. Jangan sampai kalian terinjak oleh perjalanan mereka yang mau lewat. Akhirnya mereka semuanya bersiaga, mau menyembunyikan diri supaya nanti tidak diinjak, tidak terinjak oleh pasukan yang mau lewat itu. Ya, Nabi Sulaiman ternyata tersenyum melihat itu, karena Nabi Sulaiman tahu bagaimana semut-semut itu, ternyata mereka mempersiapkan diri supaya mereka tidak sampai terinjak oleh kita. Nabi Sulaiman itu tersenyum karena Nabi Sulaiman paham dengan bahasa semut, dengan bahasa hewan-hewan. Jadi seperti itu. Jadi banyak cerita-cerita yang itu bagus, yang itu bisa kita petik dari dalam Al-Quran. Nabi Daud itu dalam sejarahnya itu juga terkenal dengan kekuatannya. Maka di sini dikatakan wala yafirru idza laqo. Ketemu dengan musuh tidak pernah gentar, tidak akan pernah lari. Tidak akan pernah lari. Nabi Daud itu ahli perang. Bahkan dikatakan besi itu kan kekuatannya nggih ngoten niku. Besi itu mampu dilunakkan oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu piawai dalam dunia perang, dan memang pada waktu itu juga banyak peperangan. Jadi dalam kehidupan di masa terdahulu, nah itu kan seringkali niku perang. Nah, Nabi Daud itu dikatakan mampu melunakkan yang namanya besi. Jadi besi-besi kekuatannya kayak gitu itu di hadapannya Nabi Daud lentur itu, karena mampu melunakkan. Jadi kalau yang seperti ini, ya tentu ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi ataupun para rasulnya. Jadi mampu melunakkan besi. Jadi kalau misalkan kena sabetan pedang ngoten, berarti ya pedangnya sing lentur ini, karena mampu melunakkan besi. Jadi dikatakan sholatnya Nabi Daud itu yanamu nisfal lail, separuh malam niku sari. Wa yaqumu sulusahu, sepertiganya niku bangun. Lalu 1/6-nya niku sari lagi.
Kalau kita misalkan coba menghitung dalam semalam niku rata-rata atau biasanya orang-orang pada umumnya begitu, niku berangkat tidur niku jam berapa? Kira-kira jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 lah kita ambil rata-rata jam 10, yang jam 9 pun juga ada ya sebenarnya. Tapi kita ambil aja lah jam 10. Sehingga terlalu sore gitu ya. Jam 10 nanti waktu masuk subuh niku jam berapa? Ya katakanlah jam 4 ngoten nggih. Meskipun ya sekarang jam 4 lebih kan. Imsaknya kan 4 lebih 10 ya. Biasanya durasi 8 menit dari imsak. Nah, jadi jam 10 sampai jam 4 niku berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 6 jam ya. Ada 6 jam. Setengahnya itu dipakai untuk tidur. Berarti jam berapa? Sampai jam berapa? Bangun itu berarti jam berapa? Setengahnya berarti 3 jam. Jam 1. Jam 1 beliau bangun untuk melakukan ibadah pada malam hari. Qiyamul lail wa yaqumu sulusahu. Jadi sepertiganya itu digunakan untuk bangun melakukan ibadah malam. Berarti mulai jam 1 nih. Sepertiganya 6 jam tadi berarti jam berapa? Sepertiganya 6 jam berarti berapa jam? Hai, berapa jam? Ini hitung-hitungan matematika nih. Berarti 2 jam ya. Setelah nih, sepertiganya berarti 2 jam. Nah, 2 jam ini digunakan oleh Nabi Daud untuk melakukan qiyamul lail, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian wayanamu sudusahu. Lalu 1/6-nya itu dipakai untuk sare. 1/6-nya berarti 1 jam. Itu 1 jam ya. Jadi seperti ini kalau yang dilakukan oleh Nabi Daud. Di kita ya nek saged boten usah tidur maneh. Nanti bablas subuhnya hilang. Nah, jadi nunggu sampai waktu masuk subuh. Jadi yang seperti ini itu dilakukan pada waktu Nabi Daud. Jadi malam itu bangun itu ya tidak cuma untuk nopo buang hajat mboten, tapi untuk ibadah, dan ini terus dilakukan seperti itu. Nah, ini adalah kehidupan yang itu berada di masa Nabi Daud. Lalu kemudian beliau puasa sehari mboten, besoknya sehari lagi, besoknya mboten, dan seterusnya seperti itu. Jadi yang seperti ini dikatakan ini adalah ibadah ataupun puasa yang itu disenangi oleh Allah. Jadi ngoten niku. Dan perlu kita tahu bahwa kalau kita nunggu sampai waktunya masuk adzan subuh, maka di situ dikatakan ada fadilah yang utama, 2 rakaat pada waktu sebelum sholat fajar, sebelum subuh. Napa masnya? Ya 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat subuh. Kalau sampean bisa melakukan, kita semua bisa melakukan, maka itu dikatakan khairun. Khairun lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi rakaataini qabla sholatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi nek sampean sholat subuh ngoten nggih,
silahkan ditambahin dengan sebelumnya. Tahu ada salat rawatib juga kan? Yang kalau sebelum subuh niku hukumnya muakkad ya. Jadi muakkadah, maka dikuatkan. Nggih nek ngoten itu diistiqomahkan. Nah, jadi dikatakan rakaatain bulan fajri khairun minad dunya wa ma ya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Gua kita lanjut. Wa'an Abdullah saking Abdullah ibni Amrin ibnu Umar ibnul As ya, Abdullah bin Amr bin As qala dawuh sapa Abdullah ukhbiro den paringi kabar sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sak temene ingsun iku aku lu dawuh napa dawe aku lu dawuh sapa ingsun wallahi demi Allah la asumanna yakti poso temen sapa ingsun an-nahara ing dalem wektu siang rahino bahasanya ing dalem wektu rahino wala aku manna lan yakti ngibadah temen ingsun alaila ing wengi. Jadi qiyamul lail menghidupkan malam hari. Ma ing dalem selagine istu urip sapa ingsun. Ma istu ing dalem selagine urip sapa ingsun faqala mongko dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anta alladzi taqulu dzalika. Anta utawi sira iku alladzi wong taqulu kang ngucap sapa sira sapa alladzi iku taqulu ngucap sapa alladzi dalika ing mengkono lafat wallahi la asumanna an-nahara ila akhir niku merujuknya ke situ. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi iku bi abi den napa niki tebus ing dalem bapak ingsun maksudnya nggih demi kayak gitu ya. Dan tebus ing dalem bapak ingsun anta utawi ting mriku napa? Anta, leres. Anta biabi kelawan den tebus. Anta utawi bapak ingsun ngaten nggih. Oklentu. Anta utawi panjenengan baliknya ke bapak ingsun. Biabi kelawan tebus. Den tebus kelawan bapak ingsun anta utawi panjenengan. Panjenengan niku abi niku kembalinya. Wa ummi lan ibu ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa innaka mongko sak temene panjenengan iku la tastati'u ora kuat sapa sira dalika ing mengkono lafat wallahi la asumanna ila akhir niku
Fasum mongko poso sira, wa aftir lan buka sira, wa nam lan turu sira, wa kum lan ngibadah sira. Wasum lan poso sira minasyahri saking wulan, wasum lan poso sira minasyahri saking wulan, salasata ayamin ing telu pira-pira dina. Salasata ayamin ing telu pira-pira dina. Fa innal hasanata mongko sak temene kebagusan iku bi asyri amsaliha, kelawan den wales 10 pira-pira padane hasanah. Bi asyri amsaliha kelawan den wales 10 padane hasanah. Wadhalika utawi mengkono salasata ayam, kembalinya ke situ. Wadhalika utawi mengkono salasata ayam iku mithlu siyamid dahri, padane poso setahun. Kultu ngucap sapa ingsun, ini sak temene ingsun iku utiku kuat sapa ingsun, iku utiku kuat sapa ingsun aksara min dalika, luweh saking mengkono salah sata ayam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fasung mongko poso sira yauman ing dalem sedina, wa aftir lan buka sira yauman ing dalem sedina. Fadhalika mongko utawi mengkono merujuknya ke siyamid dahar, mislu siyamid dahar. Merujuknya sanes ke siyamud dahar, tapi ke siyamu yauman wa aftir yauman niku. Jadi sehari puasa, sehari buka. Falidzalika mongko sum yauman wa aftir yauman iku siyamu Dawuda, puasane Nabi Dawud. Iku siyamu Dawuda, puasane Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa utawi siyamu Dawud iku afdalu siyam, luwih utamane poso. Kultu ngucap sapa ingsun bi abi, ya, demi bapak ingsun, atau demi napa wau nebus bapak ingsun. Bi abi demi bapak ingsun, utiku kuat sapa ingsun, aksar mendalika, aksar luweh mendalika saking mengkono siyamu Dawud. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun la afdola, ora ana kang luwih utama iku maujud. Niku hadis riwayat Muslim, Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, teng footnote niku wonten nggih.
Wa inna malan angin pestine faddola mutamaaken sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saumal hibbi ing poso ngegang-ngegangi sedina poso sedina mboten. Nah, itu maksudnya saumal hib saged diterjemahkan puasa Daud mboten. Jadi kalau dimaknai poso ngegang-ngegangi sedina. Jadi puasanya Nabi Daud. Fi hadzal hadisi ing dalem iki hadis lisababaini krono dua sebab, krono sebab loro. Ahaduha utawi kawitane sababain, iku anna ibnu Amrin sak temene Ibnu Amr iku kana ono sapa Ibnu Amrin iku layah kamilu ora kuat nanggung sapa Ibnu Amr aksar ing luweh akeh mendalika saking mengkono saumal hib bidalilin kelawan dalil annahu sak temene Kanjeng Nabi alaihi salam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Ibnu Amrin fa innaka mongko sak temene sira idza fa'alta tatkalane agawe sapa sira dalika ing mengkono siyamu kullun nahar wa qiyamu kullul lail niku merujuknya ke atas yang tadi disebutkan puasa penuh di siangnya jumenengi ibadah penuh di malamnya di atas yang tadi ceritanya Ibnu Amr tadi. Nafihat mongko payah apa nafsuka awak sira. Nafihat mongko payah apa nafsuka awak sira wa gharat lan cekung apa ainaka meripat loro sira. Fa'akhbaruhu leres mongko awe kabar sapa Kanjeng Nabi ing Ibnu Amrin mongko awe kabar sapa Kanjeng Nabi hu ing Ibni Amrin sallallahu alaihi wasallam annahu ing sak temene kelakuan iku afdalu luweh utama afdalu saumihi dimudhafkan iku afdalu saumihi utawi luweh utamane poso ne Ibnu Amrin luweh utamane poso ne Ibnu Amrin iku al-ghibbu poso Daud Di sini diceritakan bahwa Abdillah ibni Amr, ya Abdillah bin Amr bin Amrin bin As, ya Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu pernah matur
Dia pernah mengatakan, ukhbiro Rasulullah inni akulu wallahi la asumanna an-naharo. Jadi diberikan kabar Rasulullah niku bahwa si Abdullah bin Amr bin As niki itu pernah mengatakan, dia mengatakan bahwa wallahi la asumanna, demi Allah saya benar-benar puasa pada waktu siang dan pada waktu malam. La aku manalai, saya akan selalu menghidupkan malam hari dengan ibadah. Ma'istu, selama saya hidup. Jadi selama hidup dia mengatakan saya akan puasa setiap hari, dan saya pada malam hari akan melakukan ibadah terus selama hidup saya. Jadi dia nggak butuh apa-apa ya. Jadi hidupnya 100% untuk ibadah semuanya. Nah, dia mengatakan demikian. Lalu bagaimana? Bagaimana tanggapan Rasulullah? Faqala Rasulullah, anta alladzi taqulu dzalika? Apakah engkau yang mengatakan demikian? Maka kemudian si Abdullah bin Amr mengucapkan, bi abi, demi bapak saya, wa ummi, dan ibu saya, fa innaka la tastati'u dzalika. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si Abdullah bin Amr ini, fa innaka, sesungguhnya kamu itu la tastati, enggak mampu, kamu tidak akan mampu untuk melakukan hal demikian. Maka kemudian sama Rasulullah dikatakan, fasum wa aftir wa nam wa kum wasum minasyahri salatata ayyam. Silakan kamu puasa, kamu buka, yo tidur bareng, yo ibadah malam bareng, wasum, dan puasalah min syahri salasata ayyam, dan puasalah dalam 1 bulan itu 3 hari. Jadi Rasulullah itu merespon, menanggapi apa yang dikatakan oleh si Abdullah bin Umar itu dengan demikian. Kamu gak akan mampu yang seperti itu. Ya kamu itu butuh puasa, ya poso gak apa-apa, pengen puasa. Wa oftir, tapi ya buko, ya kadang gak puasa gitu. Wanam, tidurlah, kamu juga butuh tidur. Masa sepanjang malam tidak akan tidur dia, karena dia mau melakukan ibadah terus. Jadi sepanjang siang dia mau puasa, sepanjang malam dia mau ibadah kepada Allah selama dia hidup. Maka Rasulullah mengatakan kamu gak akan mampu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan sum minasyahri salasata ayyam. Silakan kamu berpuasa dalam setiap bulannya itu 3 hari. Kenapa begitu? Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan yang dilakukan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Wadzalika mithlu siyamid dahr. Maka itu bisa menjadi seperti halnya puasa dahr. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu dia mengatakan, siapa dia? Si Abdullah ini tadi merespon lagi, inni utiku aksar min dalika. Sesungguhnya saya kuat untuk melakukan lebih dari itu. Jadi si Abdullah ini merasa, saya kuat kalau yang melebihi dari sebulan 3 hari itu saya kuat. Lalu dawuhnya Kanjeng Rasul bagaimana? Swasum yauman wa uftir yauman. Maka kalau begitu silahkan puasa sehari lalu berbuka sehari. Falidzalika siyamu Daud alaihi salam.
karena itu adalah puasanya Nabi Daud. Wa huwa afdhalus siyam, yang mana itu adalah lebih utamanya puasa. Lalu si Abdillah merespon lagi, bi abi utiku aksar min dalika, demi bapak saya kuat lebih dari itu. Waqala Nabi, maka kemudian Rasulullah juga menanggapi, la afdola, tidak ada yang lebih utama dari puasanya Nabi Daud. Jadi ini tuh ada kisah cerita bahwa si Abdillah itu pengen sepanjang hidupnya itu hanya untuk ibadah. Berarti dia mungkin tidak punya istri, gak punya anak, berarti ya. Jadi hidupnya itu hanya untuk ibadah terus, siangnya, malamnya, nggak ada waktu buat yang lain-lain. Maka yang seperti ini kemudian oleh Rasulullah itu disarankan supaya tidak yang demikian. Ya tidak begitu juga. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah Nabi Muhammad itu begitu memperhatikannya kondisi manusia atau kondisi umatnya begitu. Kalau toh memang ada satu dua yang bisa melakukan hal yang demikian, itu kan tapi tidak kemudian digeneralisasikan kepada semua orang. Tidak untuk berlaku secara umum kepada semua orang. Maka di sini Rasulullah itu benar-benar memperhatikan manusia itu kadang butuh istirahat. Tubuh ini nek capek butuh istirahat. Kadang butuh puasa. Jadi ndak gawe puasa tok, itu maksudnya. Waktu nih payah istirahat. Waktu nih pengen poso poso. Tapi aja terus poso. Ya, kadang tubuh ini butuh tidak dipuasakan. Puasa terus itu juga kurang bagus untuk fisik. Pernah nggak sampai menemui atau menjumpai orang yang sepanjang hidupnya itu puasa terus? Dereng nate. Kalau puasa bertahun-tahun, misalkan 3 tahun, setahun, 5 tahun, masih kita jumpai yang seperti itu. Masih ada. Bisa dikatakan beberapa, artinya tidak sedikit, rada banyak. Yang seperti itu ada. Tapi yang seperti ini kan kemudian Rasulullah melihatnya tidak untuk diberlakukan secara umum. Maka Rasulullah memperhatikan betul bagaimana orang itu dalam kesehariannya organ-organ fisik tubuh itu juga butuh diistirahatkan. Butuh dikasih nutrisi, butuh dikasih makanan yang itu sesuai dengan kebutuhan. Maka yang demikian ini adalah salah satu bentuk kearifan Rasulullah, bijaksananya Rasulullah menyikapi yang demikian. Lalu dijelaskan lebih lanjut di sini. Wa inna ma faddala Rasulullah shaumal ghib fi hadzal hadis li sababain. Kenapa kok begitu? Jadi kenapa di sini Rasulullah itu lebih mengutamakan puasa Daud? Itu karena ada 2 alasan. Apa alasan yang pertama? Alasan yang pertama, ahaduha anna ibna amrin wa kana la yahtamilu aksar min dalika. Jadi
anaknya Ibnu Amrin, ya si Abdullah ini tadi, itu tidak akan kuat kalau nanti melakukan lebih dari puasa Daud. Dengan dalil apa penjelasnya? Rasulullah niku mengatakan kepada si Ibnu Amrin ini, fa innaka idza fa'alta dzalika nafihat nafsak. Kalau kamu melakukan yang demikian, jadi puasa terus niki wau, siangnya terus puasa, malamnya juga terus ibadah, tidak ada istirahatnya sama sekali. Maka yang demikian itu nafihat nafsak, itu akan membuat payah, akan membuat lemah, akan membuat capek fisik. Jadi badanmu itu akan payah. Nafihat nafsak, nafihat nafsak, nafsuka, maka akan capek, lemah, dan semakin lemah. Wa gharat ainak, dan kedua matamu itu akan cekung. Orang itu kalau puasa terus secara fisik pasti akan lemah. Pasti akan lemah. Kecuali memang orang-orang yang orang-orang khusus beda nih. Jadi kita melihatnya adalah secara umum. Orang nek puasa terus itu badannya akan kurus ya, tinggal ya kurus. Jadi di situ matanya pun juga cekung. Cekung ini gara-gara ya kurusnya itu tadi ke bawah. Jadi kalau fisiknya itu menjadi lemah, mata pun juga akan ikut melemah. Semakin kurus, maka ini mata juga akan tampak semakin cekung. Nah, itu adalah gambaran betapa fisik itu menjadi sangat lemah. Gara-gara orang melakukan puasa, yang puasanya ini gak lihat waktu begitu ya. Jadi kayak gambaran ini tadi. Gak ada waktu istirahat, waktu untuk senang di sedikit pun begitu. Pokoknya semuanya untuk ibadah kepada Allah. Sepanjang waktunya, siangnya, malamnya. Maka yang seperti ini sebab yang pertama kenapa Rasulullah itu mengatakan kamu gak akan kuat kalau melebihi puasa Daud. Karena itu tadi, fisiknya akan semakin lemah, kemudian matanya itu juga akan semakin cekung. Matanya semakin cekung. Jadi kalau sampean melihat orang yang kurus begitu, yang tinggal berbalut kelihatan semua begitu ya, kayak tulang-tulangnya begitu tinggal balutan kulit gitu ya. Nah, yang seperti itu gambarannya. Maka mata ini akan semakin cekung karena kondisi fisik yang semakin lemah. Jadi ada bahayanya, ada mudaratnya, tinggi. Maka Rasulullah kenapa kok mengutamakan itu? Kalau puasanya sehari puasa, sehari boten, itu kan secara fisik itu masih bisa, masih berkecukupan. Waktu ini poso ya poso, waktu ini boten ya bisa merasakan nikmatnya boten puasa, menikmati hari-hari untuk bisa istirahat, tidak puasa. Maka yang seperti ini akan berkecukupan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian sepanjang hidupnya itu berarti kan bertahun-tahun sampai puluhan tahun berarti. Maka yang seperti ini itu bisa merusak badan, bisa merusak fisik. Ya. Jadi ada mudaratnya. Maka yang seperti ini ya tidak perlu. Rasulullah tidak menganjurkan. Ya. Kalau kita melihat, tapi ada pemboten ngoten niku. Ya, orang khusus tentunya ada.
Seperti kemarin didhawuhkan bahwa Rasulullah niku yang memberi makan dan minum sinten langsung dari Allah. Tapi itu tidak bisa kemudian diberlakukan untuk umum. Mungkin orang-orang tertentu yang itu memang dipilih oleh Allah bisa melakukan yang demikian. Tapi sekali lagi itu tidak untuk secara umum. Kalau kita melihat orang kebal itu ada badan. Orang kebal niku ada badan. Ada. Orang kebal niku wonten. Jadi kalau kita mungkin mendengar ataupun pernah membaca dulu pada waktu sejarah ya kemerdekaan Republik Indonesia itu kan nopo senjatanya orang-orang Indonesia nih melawan penjajah. Senjatanya namung bambu runcing. Senjatanya senjata sing ngoten-ngoten niku. Lah musuhe senjatane napa? Hah? Senjatanya lebih canggih. Senjatanya macam-macam bom dan sejenisnya yang senjatanya itu lebih canggih. Lalu kita saat ini kita nuklir. Nah, jadi di kita namun ngoten senjata-senjata tradisional. Tapi kenapa kok termasuk para penjajah itu juga takut? Santet. Kok takut dengan orang Indonesia? Utama yang orang Jawa nih. Ya karena orang-orang Jawa niku memang ya luar biasa. Secara fisik kadang niku kebal niku ya ndak tedas senjata. Ngoten niku nggih wonten. Jadi orang-orang tertentu dengan senjata yang seadanya itu bisa membuat takut itu bisa. Yaitu karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang-orang tertentu kuatnya riyadhah, kuatnya tirakat, kuatnya ibadah, dekatnya dengan Allah, itu diberikan kelebihan oleh Allah. Diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi mereka mampu untuk menahan semua yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak heran. Jadi jangan heran kalau kemudian, itu kalau kita melihat film, apa itu namanya? Siapa yang bisa memecah raganya menjadi beberapa? Kian Santang. Sama lihat filmnya Kian Santang, dia bisa memecah dirinya jadi berapa itu? 7, jadi 7. Ada yang bisa mecah dirinya jadi 3. Jadi mecah rogo namanya. Ngoten niku napa wonten? Ada kayak gitu. Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang tertentu untuk bisa seperti itu. Karena dekatnya dengan Allah, karena tirakatnya, riyadhahnya, karena ya saking dekatnya dengan Allah. Allah itu memberikan kelebihan. Padahal di sini di ruang tamu ini ngobrol sama tamu. Jadi masih bercengkrama dengan tamu. Ternyata ada sahabatnya dari si tamu itu yang juga ketemu dengan orang yang sama dengan ini tadi yang ditamoni ini tuan rumah. Di mana? Di pantai. Di sana juga ngobrol di pantai. Jadi orangnya ada di sini nemui tamu, tapi di sana juga ketemu dengan orang lain dan tuan rumahnya sama, maksudnya orang yang ditemui tadi sama. Ya, jadi di sini itu bisa pecah rogo, kayak gitu itu ada. Apakah sekarang ada? Ada.
Jadi sampean jangan heran yang seperti itu ada. Memang ada kelebihan-kelebihan yang itu diberikan oleh Allah. Ya. Tapi dalam artian ini yang positif, yang positif. Kekuatan-kekuatan lain juga ada, yang itu sumbernya bukan dari Allah. Tapi dalam tanda kutip itu berarti yang negatif. Maka yang seperti ini kalau kita mau belajar yang positif tadi, ya itu harus ada gurunya. Bukan kemudian belajar mencoba-coba sendiri. Nah, nanti bahaya lah ngoten. Jadi yang seperti ini itu harus ada pembimbingnya, itu harus ada gurunya. Jadi wonten ilmu-ilmu ngaten niki, kelebihan-kelebihan yang seperti ini itu ada. Tapi orang-orang yang seperti ini itu sudah pasti alim. Sudah pasti alim. Syariatnya juga dilakukan, tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Tirakatnya luar biasa. Orang tua yang tirakatnya itu luar biasa, kadang itu nanti akan berdampak kepada anak-anaknya. Akan berdampak kepada lingkungan sekelilingnya, ya sanak saudara, keluarga. Anak-anaknya akan merasakan. Itu kok bisa kayak gini ya, kayak gitu ya keluarga itu. Semuanya baik-baik, semuanya jadi orang yang alim, semuanya jadi orang yang sukses. Secara keilmuan alim semuanya, baik semuanya. Ternyata tirakatnya orang tuanya, tirakatnya kakek neneknya. Jadi yang seperti itu ada. Maka yang seperti ini yang positif yang kita ambil gitu ya. Jadi yang mau seperti ini maka ya harus ada gurunya. Ngoten nggih? Jadi seperti itu. Wasani yang kedua sama 6:30 kurang dikit. Sambung. Wasani wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah.